Saudara-saudari, pada hari ini saya akan merefleksikan tentang satu pertanyaan penting untuk kita semua, teristimewa ketika kita membaca kitab suci. Pertanyaannya begini: mengapa Allah melontarkan pertanyaan untuk kita manusia jika Dia Maha Tahu? Saya mau merefleksikan pertanyaan ini dengan membagikan pengalaman saya secara pribadi untuk Anda sekalian, bahwa ketika saya bekerja di salah satu proki di Amerika ini, saya berkata kese kepada kelompok anak-anak muda yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk menerima sakramen Krisma. Ketika saya berkata kese, ada satu anak muda laki-laki yang cukup pintar. Dia mengangkat tangan dan mengungkapkannya begini. Dia bilang, saya tahu bahwa Allah adalah Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu karena Dia yang menciptakan kita. Tapi pertanyaan saya, apa tujuannya? Atau mengapa Allah melontarkan pertanyaan untuk manusia jika Dia Maha Tahu? Apa tujuannya? Apakah Dia mau tahu jawaban dari kita? Atau Dia mau butuh informasi dari kita? Dia bilang kalau demikian berarti Allah bukan Maha Tahu. Kalau Dia butuh jawaban dari kita, kalau Dia tidak tahu jawaban dari kita, atau Dia butuh informasi dari kita, berarti Dia bukan Maha Tahu. Berarti Dia sama dengan kita. Berarti untuk apa saya harus percaya kepada Allah seperti ini? Saudara-saudari, saya melihat anak muda laki-laki tadi, saya katakan bahwa, wow, pertanyaan kamu bagus sekali. Saya suka pertanyaan kamu. Saya senang sekali bahwa Anda bisa berpikir kritis. Dan saya senang sekali bahwa Anda berusaha untuk mengetahui jawabannya. Saudara-saudari, saya menjawab pertanyaan anak itu tadi dengan menjelaskan begini, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini perlu perhatikan 3 hal penting. Hal yang pertama, bahwa kalau kita melihat kitab suci dan membacanya secara teliti, maka kita akan menemukan begitu banyak pertanyaan Allah untuk kita manusia. Jadi itu bukan hal yang baru kalau Allah bertanya kepada manusia. Hal yang kedua, bahwa ketika Allah melontarkan pertanyaan untuk kita manusia, bukan berarti Allah tidak mengetahui jawabannya. Dia sudah mengetahui jawabannya sebelum Dia bertanya kita, sebelum kita menjawab pertanyaannya. Jadi Allah tidak pernah melontarkan pertanyaan untuk kita supaya Dia bisa memperoleh informasi dari kita. Dia sudah tahu segalanya. Nah, untuk kita manusia, kita tidak bisa tahu tentang apa yang masa depan, dan kita juga bisa lupa masa lalu. Tapi untuk Allah tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu. Untuk Allah hanyalah masa sekarang ini. Jadi Dia melihat 3 waktu itu secara sekaligus. Dia hanya melihatnya di saat sekarang ini. Orang Inggris bilang, He sees everything in the now. Allah melihat segala sesuatu di saat sekarang ini. Sehingga untuk Dia tidak ada yang baru. Allah selalu melihat segala sesuatu itu di saat sekarang. God sees everything in the now.
Poin yang ketiga, bahwa ketika Allah melontarkan pertanyaan untuk kita manusia, semata-mata untuk kita manusia. Itu tujuannya untuk kita semata-mata. Jadi, pertanyaan Allah untuk kita itu mempunyai 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk melihat relasi spiritual kita dengan Allah. Bahwa lewat pertanyaan yang Allah berikan, seolah-olah Allah memberikan kita kesempatan untuk berpikir, untuk merefleksikan diri, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jadi Allah mau menyadarkan kita untuk melihat seberapa dalam dan seberapa jauh relasi kita. Saya berikan contoh praktis untuk poin yang pertama ini adalah dalam kitab suci, itu kitab Kejadian bab 3. Jadi kitab Kejadian bab 3 itu mengisahkan tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Bahwa sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mulai merasa bersalah. Mereka mulai merasa bahwa mereka sekarang dalam keadaan telanjang. Mereka mulai merasa malu. Akhirnya mereka berusaha untuk menyembunyikan diri. Jadi ketika mereka sedang menyembunyikan diri, Allah tidak lagi melihat bahwa mereka jujur, mereka sudah bersalah. Akhirnya Allah mulai bertanya kepada manusia. Bertanya kepada Adam dan Hawa. Katakan, di manakah engkau? Jadi terus Adam dan Hawa mereka bilangnya, ketika kami mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, kami takut, kami merasa bersalah, dan kami merasa malu. Akhirnya kami mulai menyembunyikan diri. Jadi kalau kita melihat pertanyaan ini, itu seolah-olah Allah mau melihat relasi mereka, relasi Adam dan Hawa dengan Allah sendiri. Bahwa bukan Allah lah yang menarik diri dari mereka, tetapi manusialah yang menarik dirinya dari Allah, yang menyembunyikan dirinya dari Allah, tetapi Allah tahu. Tapi Allah bertanya, di manakah engkau? Itu Allah mau menyadarkan mereka bahwa justru mereka yang melarikan diri, justru mereka yang berbuat salah. Sekarang apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya seperti biasa. Kalau mereka sudah bersalah, maka mereka harus kembali kepada Allah dan memohon ampun. Jadi saudara-saudari yang terkasih, bahwa pertanyaan yang Allah lontarkan untuk kita itu, pertama itu bahwa mau menyadarkan diri kita untuk melihat relasi kita secara pribadi dengan Allah sendiri. Sehingga contoh yang paling praktis itu dalam kitab Kejadian bab 3, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah menyelamatkan mereka lagi. Tujuan yang kedua adalah revelasi diri Allah, kekuasaannya, dan pengutusan Allah untuk menangani misi dan karya ilahinya. Saudara-saudari, bahwa dengan bertanya, Allah mau merevelasikan dirinya, kuasanya, serta pengutusannya untuk kita dalam menangani misi dan karya ilahinya. Contoh yang paling praktis adalah dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan secara umum, tetapi pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang sangat personal. Ketika Yesus melihat para rasulnya dan dia bertanya kepada mereka secara personal, dia katakan, menurut kamu siapakah aku ini? Apa katamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab Yesus bahwa
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menjawabnya bahwa berbahagialah Petrus. Tetapi bukan kamu yang mengatakan ini. Tetapi ini adalah dari Bapakku sendiri yang mengatakan ini kepadamu. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah mau merevelasikan dirinya. Jadi kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri yang merevelasikannya, mengungkapkannya lewat manusia, yaitu Petrus. Petrus yang mengungkapkannya, tetapi itu sungguh datang dari Allah Bapa. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sesudah itu Yesus memberikan kepada Petrus satu panggilan yang mulia, yaitu dia katakan bahwa Petrus, bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini saya akan mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku. Ini adalah revelasi Allah tentang dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus, tetapi juga merevelasikan karya ilahinya, yaitu tentang gereja. Gereja itu adalah karya Kristus, karya Allah. Itu bukan karya manusia. Jadi siapa yang menciptakan gereja? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mendirikan gereja. Jadi gereja itu datang dari Allah sendiri. Dan siapa yang menyuruh Petrus supaya memimpin gereja itu? Yesus sendiri. Jadi ini adalah tujuannya mengapa Allah bertanya kepada manusia. Jadi untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dan juga untuk merevelasikan karya ilahinya, yaitu gereja, dan juga untuk mengutus manusia, yaitu Petrus, untuk memimpin gerejanya. Maka untuk kita orang Katolik, mengapa kita percaya bahwa Petrus adalah paus pertama, pemimpin pertama dalam gereja kita. Gereja kita itu didirikan oleh Yesus Kristus dan diberikan kuasa kepada Petrus untuk memimpin. Sampai sekarang, saudara-saudari, kita masih punya kuasa itu. Bahwa dari Petrus sekarang sampai pada Paus Fransiskus. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita beranjak kepada tujuan yang ketiga. Adalah dalam bahasa Inggris mereka bilang call to action. Panggilan untuk beraksi. Dalam kitab 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9 sampai dengan 18, itu Allah bertanya kepada Elia. Ketika Elia sedang menyembunyikan diri di gua, dan Allah mulai memanggil Elia. Dikatakan, Elia, Elia, di manakah engkau? Dengan memanggil begitu, Elia mulai berpikir, wah, saya di mana sekarang? Ternyata dia bilang, ya saya menyembunyikan diri di dalam gua. Allah, apa yang Allah mau? Ternyata Allah menghendaki dia untuk keluar dari gua itu. Pertama, keluar dari gua itu. Yang kedua, keluar dari ketakutan karena dia menyembunyi karena takut. Yang ketiga, bahwa ternyata Allah memanggil saya untuk satu tugas yang baru, yaitu bahwa dia harus keluar untuk pergi dan mengurapi orang yang dipilih Allah menjadi pemimpin yang baru. Itulah salah satu contoh. Nah, contoh yang kedua di dalam kitab suci, ini yang paling bagus kalau kita lihat itu dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sangat menarik dan sangat bagus kalau jika direfleksikan lagi. Yesus kembali lagi bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya sangat sederhana, tapi sangat punya kekuatan. Jadi Yesus bertanya,
kepada Petrus secara pribadi, "Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka semua ini?" Dan Petrus bilang, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau." Saudara-saudari, dan sesudah itu Yesus katakan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi, menguatkan apa yang dalam Injil Matius bab 16. Jadi Yesus mempercayakan Petrus untuk memimpin gerejanya. Yesus percayakan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Saudara-saudari, Yesus bertanya kepada Petrus bukan satu kali, bukannya 2 kali, tetapi 3 kali. "Apakah engkau mencintai aku lebih dari semua ini?" Petrus bilang, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mencintai engkau." Dan Yesus katakan lagi yang kedua dan yang ketiga kali, yaitu, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah saudara-saudari, ketika Allah melontarkan pertanyaan untuk manusia, itu betul-betul semata-mata untuk manusia. Jadi itu punya 3 tujuan utama untuk kita manusia. Pertama sekali itu, apa relasi kita, relasi pribadi kita dengan Allah. Di mana posisi kita secara rohani dengan Allah kita. Yang kedua, bahwa dengan bertanya Allah mau merevelasikan dirinya, kuasanya, dan juga pengutusan untuk diri kita. Dan yang ketiga, apa aksi nyata yang Allah kehendaki dari kita? Apa yang Allah mau dari kita untuk kita lakukan? Lihat saja Nabi Elia, lihat saja Rasul Petrus. Yesus mengutus mereka, Allah mengutus mereka untuk satu misi khusus. Jadi saudara-saudari, ketika Anda membaca kitab suci, kalau Anda menemukan pertanyaan-pertanyaan dari Allah untuk manusia, tentu Anda tahu bagaimana menjawabnya. Jadi itu yang saya mau sampaikan dalam video ini. Semoga video ini membantu Anda untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, saya minta bantuan untuk membagikan video ini jika video ini bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan untuk Anda semua, tolong like, kemudian juga doakan channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih.